Baik, selamat sore untuk kita semua, terutama masyarakat Merauke yang kami banggakan dan kami cintai. Yang pertama-tama saya menyampaikan nama saya Kosmas Yem, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Merauke, yang mana pada saat ini dalam tengah-tengah acara musrembang, saya juga bersyukur bahwa bisa dikunjungi oleh adik-adik untuk kita diskusi sedikit dalam perkembangan diskusi yang sore hari ini saya mau sampaikan sebagai anggota DPR sekaligus saya juga ini sebagai RT 11 Kelurahan Kelapa Lima, yang mana sampai dengan saat ini banyak kasus-kasus yang sangat merisaukan kami masyarakat Merauke. Ya. Dan saya sebagai anak Papua, kasus-kasus yang ada ini rata-rata kasus-kasus yang dibuat oleh siapa, saudara-saudara, anak-anak OAP. Jadi sebagai anak Papua, saya mohon, mari tempat ini Merauke ini kita punya. Merauke ini kita punya. Besok ini kita mau masuk ke daerah Provinsi Papua Selatan. Kita mau bicara Provinsi Papua Selatan, tapi dalam situasi kondisi yang kurang kondusif ini, bagaimana kita mau bicara? Dalam suatu pandemi ini, anak-anak kami, anak-anak Papua, dalam mengejar pendidikan saja sudah susah. Ya. Sehingga mari saya mengajak kami, anak-anak Papua, mari kita ciptakan kondisi yang baik. Kita hidup bergandeng tangan, baik Papua dan Papua, maupun Papua dengan masyarakat pendatang yang lain. Seperti itu. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan, terutama kepada pihak kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini Kapolres Merauke, Abang Untung Sangaji, salam sehat. Saya Kosmas Y mau sampaikan bahwa segala kegiatan-kegiatan yang Pak Kapolres buat, kami sebagai anak UAP, kami memberikan jempol untuk pekerjaan-pekerjaan Bapak Kapolres Merauke. Salut, kami sangat dukung. Dan kami juga mau memberikan catatan ringan sedikit untuk Pak Kapolres. Mari, situasi yang sudah ada, kegiatan-kegiatan kriminal yang sudah ada, mohon sikap tegas dari Bapak Kapolres untuk bagaimana bersama-sama dengan masyarakat yang ada untuk mengamankan situasi di Kabupaten Merauke. Ya, kalau kita jujur saja, banyak spiral di media-media, terutama di info kejadian, media-media lain, bahwa kegiatan pembacokan dan lain-lain, faktor pertama ya kita tidak bisa pungkiri bahwa miras ini menjadi faktor utama tentang kekerasan yang ada di Merauke. Kita jangan bicara tentang miras dalam arti yang ada sudah ditetapkan oleh Perda. Itu regulasinya bagaimana diatur kembali oleh pemerintah bersama-sama dan Dewan untuk kita bicarakan hal itu. Saya sangat salut. Sampai sekarang Pemda, DPR, kami mungkin minta maaf saja. Kami mungkin agak lemah untuk menyurati menanggapi situasi yang ada. Ya, tapi bukan berarti kami tutup diri. Bukan berarti kami sembunyi, bukan berarti kami sudah ada perbuatan dulu baru kami mau sampaikan, tidak. Ya, kami sendiri selalu bersuara untuk bagaimana situasi-situasi miras yang ada. Misalnya satu contoh di daerah Ampera. Sampai sekarang kami mohon kepada Bapak Kapolres untuk mengambil tindakan yang tegas. Ya, biar miras lokal ini harus dibatasi atau dalam arti bahwa dipangkas kasih habis semua. Ya. Saya juga minta kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Saudara Bupati, mungkin paling tidak pemberian dana kepada pihak kepolisian juga paling tidak harus ada. Ya. Baik dana terantip, itu paling tidak harus ada koordinasi dengan pihak kepolisian. Dalam hal ini, jujur saja situasi politik
tahun 2022 mulai berjalan sampai dengan tahun 2023 dan nanti besok masuk dalam situasi panas di tahun 2024, yakin dan percaya situasi Kamtibas ini tetap akan meningkat seperti itu. Sehingga saya mengharapkan supaya dana keamanan yang diberikan di pihak kepolisian juga jangan tanggung-tanggung kalau untuk mau supaya mereka aman. Ya. Saya dapat masukan sendiri dari pihak-pihak yang berkaitan dan sampai di kantor DPR, dana yang diminta hampir 10 sampai 15, tapi dari pemerintah bisa menjawab 5M. Saya juga berterima kasih, tapi bagi saya selaku DPR, ini mungkin sangat kurang untuk memberantas situasi kriminal yang ada di tengah-tengah masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada Dinas Perhubungan. Suka dan tidak suka, Dinas Perhubungan wajib tertibkan parkir-parkir liar yang ada di emperan-emperan toko, yang ada di depan-depan toko. Ini menjadi catatan tersendiri untuk Dinas Perhubungan. Paling tidak harus ditertibkan. Orang yang jaga di parkiran itu harus mempunyai identitas yang lengkap, harus mempunyai seragam yang jelas. Sehingga di sini sebagai catatan kepada pemerintah, dengan demikian pemerintah bekerja sama dengan toko-toko yang biasa di banyak parkiran liar ini biar bisa tegas tentang siapa yang harus jaga di halaman toko tersebut. Nah, ini juga menjadi catatan kecil untuk Dinas Perhubungan. Yang berikut, saya juga mau kasih masukan kepada pemerintah. Di kampung-kampung ini banyak orang berteriak tentang gereja, pembangunan gereja. Saya jujur, kalau kami di umat Kristiani, baik Kristen maupun Katolik, sangat terbatas uang untuk pengembangan di keuskupan tentang pembinaan anak-anak. Orang uap ini rata-rata ada di agama tersebut, baik kami Katolik maupun Protestan. Terutama rata-rata yang ada di basis dalam kota ini mayoritasnya orang Katolik. Ya. Orang Papua yang sekarang bikin kacau terlalu banyak, ini rata-rata orang Katolik. Kita merubah manusia Papua, saya anak Papua, jadi dikit-dikit saya tahu. Kita mau merubah situasi, kelakuan anak-anak Papua, tidak bisa masuk dengan cara-cara lain. Cuma bisa masuk melalui gereja. Pengembangan OMK. Saya sangat antusias dan saya angkat jempol untuk rekan-rekan yang dari Muslim. Ini sama seperti di pesantren. Itu pengembangan-pengembangan itu kan di gereja juga ada. Pemerintah kenapa takut sekali memberikan uang di gereja? Kalau pemerintah berikan uang di gereja, saya yakin dan percaya gereja ini punya kekuatan. Gereja juga punya sub bidang-bidang, setiap paroki itu ada. Tentang pengembangan-pengembangan umat di setiap lingkungan dan setiap basis-basis yang ada di orang Katolik itu ada. Jadi saya sangat mengharapkan pembangunan manusia, itu gereja juga sangat berpengaruh. Sehingga pemerintah paling tidak harus respon masalah dana yang harus turun ke gereja. Yang lain-lain untuk situasi Kota Merauke, jujur saja sampai dengan saat ini kita tidak bisa prediksi bahwa kapan akan reda. Banyak situasi di media ini kan banyak viral. Ya. Habis satu kegiatan ini, besok lagi kegiatan baru muncul, kegiatan yang kemarin dilupakan. Tidak pernah ada solusi. Ya. Tidak pernah ada solusi untuk tuntas, betul-betul dibahas tuntas, tidak pernah ada solusi. Sehingga mari kami mengajak kepada pihak pemerintah, dan terutama kepada pihak aparat. Kemarin Pak Ketua DPR juga ada singgung untuk bagaimana patroli baik polisi maupun TNI harus berjalan di situasi-situasi yang ada sekarang. Ya. Sehingga tadi saya sampaikan bahwa kalau mereka patroli akan butuh dana. Ya. Pemerintah juga coba harus lihat itu. Harus lihat dana dan memberikan support kepada pihak keamanan untuk Merauke ini bisa lebih kondusif ke depan. Masih banyak lagi yang lain yang saya mau sampaikan, di mana saat ini di belakang kami ini kan
ada kegiatan musrembang yang pembukaan mulai hari ini. Ya. Mari kita bersama-sama masyarakat Merauke, kegiatan musrembang yang baik sudah dibikin musyawarah kampung sampai dengan tingkat distrik, kita kawal sama-sama. Kami sebagai anggota dewan, kami juga tetap akan mengawal usulan Bapak Ibu yang sudah dimasukkan melalui musrembang dan sampai ke tingkat distrik. Nanti kami akan ikuti untuk anggaran 2023 ke depan. Dan kami juga ucapan terima kasih kepada pihak pemerintah, dalam hal ini Saudara Bupati, yang mana dari dana otsus sendiri untuk berapa kelurahan yang ada dalam distrik Merauke sudah bisa memberikan bantuan melalui perumahan untuk tahun ini berupa rumah, yang mana baik Kelurahan Kelapa Lima dapat 10 buah rumah, Kelurahan Kamudu 10 buah rumah, dan Kelurahan Rimba Jaya 10 buah rumah. Di Samkai sendiri ada 3 buah rumah. Kami memberikan catatan yang baik dan catatan yang terbagus buat Pak Bupati yang kemarin tanggal 3 Maret, tanggal 3 bulan 3 tahun 2022 pas genap 1 tahun pelantikan. Ya, kami sangat bangga dengan Saudara Bupati, walaupun masih banyak kekurangan, tapi kami yakin dan percaya sebagai seorang bupati masuk dengan situasi Merauke yang sangat rumit dalam masa pandemi. Kami percaya kami memberikan kesempatan untuk Saudara Bupati bisa melihat hal-hal yang kurang sampai dengan masa jabatan Saudara yang terakhir. Dan dalam kesempatan ini juga saya memberikan sport juga untuk kita masyarakat Merauke, khususnya masyarakat Papua. Mari kita sama-sama menjaga situasi Kamtibmas yang ada di Merauke. Mari kita memberikan contoh yang baik kepada kita saudara-saudara yang pendatang. Mari kita memberikan hidup bergandengan tangan dengan mereka. Jujur saja, kita sebagai anak Papua juga ini kita merasa memang banyak kekurangan di pihak kami orang Papua. Waktu Pak Freddy, ini saya jujur saja, waktu Pak Freddy pernah giat-giatnya kasih pelatihan tentang anak Aibon ini sangat besar. Ya. Anak Aibon sampai sekarang pertama-pertamanya orang bergebu-gebu untuk membantu anak Aibon, tapi sampai sekarang hilang. Nah, ini menjadi tanda ingat untuk kita semua. Jangan kita nih istilahnya orang bilang panas-panas dalam pembicaraan anggaran, tapi setelah pembicaraan anggaran kita lupa lagi tentang anak-anak Papua yang pada prinsipnya miras, Aibon ini kan membuat anak-anak Papua hancur. Ya, kami tidak bisa tutup diri tentang itu. Mari kita sama-sama bergandengan tangan. Pembangunan untuk anak Papua itu kita jangan lihat fisiknya saja. Otsus turun itu bukan kerja fisik saja. Fisiknya baik, tapi moral anak-anak Papua hancur juga ini kan harus diperhatikan. Dana khusus mari diberikan kepada anak-anak Papua untuk melatih mental mereka, membimbing mereka, supaya mereka bisa terlepas daripada hal-hal yang negatif. Sehingga dalam kesempatan ini saya imbau kepada Saudara Bupati Merauke, Bapak Romanus Baraka, ingat dana otsus, fisik itu semua baik, tapi jangan lupa disisihkan anggaran dari dana otsus untuk kita membina anak-anak Papua yang sekarang lagi mencari jati diri, baik dari dalam segi ekonomi, budaya, politik, sudah tidak bisa bicara dalam pembangunan yang ada di Kabupaten Merauke. Sehingga Saudara Bupati, untuk dana otsus sendiri jangan lupa. Saya ulang lagi, jangan lupa pembangunan fisik juga baik, tetapi pembangunan kelakuan masyarakat umat harus lebih dilihat lagi untuk orang Papua. Jujur kalau orang Papua kalau diberikan dana khusus untuk pelatihan mental 1-2 M saja kan tidak rugi untuk pelatihan mental yang ada di daerah Kabupaten Merauke, terutama dalam distrik kota. Segala sesuatu yang terjadi ini rata-rata semua dalam distrik kota. Kami
jujur saja, baik Kelurahan Kamedoga, Gudangarang, Maros, sebagian, Mangga Dua, daerah Kelapa Lima, daerah Rimba Jaya, daerah Kamundu, Kuda Mati. Ini kan banyak kasus terjadi di daerah kita. Dan kelurahan-kelurahan ini rata-rata basis soap. Ya, basis soap. Sehingga mari kita sama-sama melihat kalau kita mau merubah untuk anak Papua, sebagai anak Papua, mari saya mengusulkan kepada pemerintah supaya lihat ke kami baik-baik. Kelakuan-kelakuan yang selama ini mereka buat, jujur, sapaan pemerintah tidak ada kepada mereka. Sehingga mari pemerintah bisa sapa mereka, baik melalui gereja-gereja, baik melalui kegiatan-kegiatan ekonomi, baik melalui pelatihan-pelatihan, dan berbagai macam cara yang bisa kita buat untuk pengembangan jati diri mereka, supaya mereka bisa terarah, bisa lebih baik ke depan. Sudah tidak ada cara lain untuk kita membangun jiwa anak Papua ini, sudah tidak bisa cara lain. Kalau kita mau bangun dengan segi ekonomi agak berat. Satu-satu jalan yang melalui gereja. Sehingga mari Pak Bupati, berikanlah bantuan kepada pihak-pihak gereja. Biar pihak-pihak gereja sesuai dengan lembaga-lembaga yang ada dalam keuskupan untuk kami Katolik maupun Protestan, mereka bisa jalan untuk melakukan pelatihan pimpinan-pimpinan dengan cara mereka, dengan cara pimpinan gereja, supaya karakter manusia Papua ini bisa terbentuk dengan baik. Terutama anak-anak SMP yang ke bawah, jujur, kalau kita bicara SMA ini anggap saya itu besi. Besi yang dia sudah, besi ini kan susah untuk kita bengkokkan dia. Yang kejadian sekarang kan rata-rata di atas itu. Yang mana sudah umur SMA kelas 1 sampai dengan yang yang sudah pengangguran, ini kan kegiatan-kegiatan kriminal kan ada di tengah mereka. Sehingga sebagai anak Papua saya cuma mau sampaikan kepada saudara Bupati, mari dorong semua langkah-langkah mereka ini, jangan lupa yang bisa merubah itu ya dari gereja. Dari gereja sendiri yang bisa merubah mereka punya watak, perilaku, dan lain-lain. Seperti saya tadi sudah sampaikan, kalau kami, rekan-rekan kami dari Muslim, ya pesantren hadir, jujur mereka tetap bisa rubah kelakuan. Kami di gereja juga seperti itu. Kalau dana ada di gereja untuk bagaimana setiap paroki pengembangan umat di lingkungan, didorong oleh dana yang diberikan dari kabupaten, hal-hal ini bisa dikurangi. Tidak menghilangkan, tapi bisa ada pengurangan tentang kejadian kriminal yang ada sampai dengan saat ini. Saya juga mau sampaikan kepada seluruh masyarakat Papua yang ada di kampung-kampung yang sekarang lagi viral dengan pembangunan gereja. Mari kita lihat setiap kepala kampung yang ada di basis Papua, coba diskusi dengan PMK. Bagaimana dana kampung juga bisa akomodir untuk pembangunan gereja di tingkat kampung. Saya mengimbau kepada kepala kampung yang ada di berbasis WAP, mari diskusi lagi dengan PMK. Cuma gereja saja yang bisa menyelamatkan kami anak Papua dari segala macam godaan-godaan yang sampai sekarang saat ini kami kecewa sekali dengan siapa saudara-saudara Papua ini bikin gerakan yang luar daripada hati kami sebagai anak Papua yang cinta kasih. Kami jujur orang Malin sangat hebat, sangat luar biasa untuk menerima segala orang Papua dan segala orang pendatang bisa hidup di tanah Malin. Hati mereka sangat luar biasa untuk bisa terima kami di sini. Mari kita bergandengan tangan dengan saudara-saudara kami Malin yang ada di sini. Kami orang Asmat, orang Mapi, orang Kimam, orang Muyu, orang Mandobo. Mari kita bersatu.
Kita bersatu, kalau kita sudah kuat, kita juga bersatu dengan pendatang yang lain. Bangun Merauke ini bukan kita saja anak Papua susah untuk bangun Merauke. Orang pendatang juga datang ke sini, mereka juga memberikan kita motivasi untuk bagaimana kehidupan ke depan ini kan butuh tantangan yang besar. Mari kita hidup berdampingan. Sudah 4 hari, 5 hari, kita sudah memasuki masa Prapaskah. Sebagai orang Katolik, masa Prapaskah ini masa tenang, masa pertobatan untuk segala perbuatan yang kurang baik kan harus kita tinggalkan. Atau kita berpikir untuk perubahan ke yang kemudian setelah Paskah kita bisa hidup dengan baik, hidup dengan hati yang lebih bersih. Tetapi dalam masa Prapaskah juga segala macam tindakan yang kurang baik juga dibuat sebagai sesama, sebagai seiman. Memang hal-hal ini tidak pantasnya untuk kita buat dalam masa-masa sekarang, masa Prapaskah ini. Sehingga mari anak-anak Papua, saya selaku anak Papua, saya mengajak kita semua untuk kita jadikan Merauke ini istana damai, istana yang sejuk, istana yang memberikan contoh yang baik kepada kami anak-anak Papua dengan keluarga pendatang yang lain. PPS, suka dan tidak suka dia akan jadi besok. Saya ulang lagi ya, PPS, suka dan tidak suka dia akan jadi besok. Kalau masih ada kampak parang di jalan-jalan, kalau masih ada anak Papua yang tidak sekolah, besok kita akan berat menghadapi hidup ini. Akan berat. Kalau kita sebagai anak Papua bilang lagi, PPS untuk sementara tidak diperlukan. Memang jujur sebagai anak Papua, saya rasa memang tidak, agak susah juga untuk PPS ada kalau kita masih kacau-kacau. Atau kita masih kriminal. Kita masih memberikan kekacauan. Ya sebagai anak Papua juga ini, wah, ini kalau PPS ada, besok siapa yang mau nikmati PPS ini? Ya. Kalau banyak yang tidak sekolah, siapa lagi yang nikmati besok anak-anak Papua untuk menginjak di PPS? Suka dan tidak suka, mau dan tidak mau, PPS itu tinggal tunggu waktunya saja. Ya tahun besok mungkin tidak, 2024 juga mungkin tidak. Tapi tetapnya barang dia akan jadi. Seperti itu. Jadi mari coba kita melihat dengan hati yang dingin, dengan hati yang baik. Selain kriminal, Pak Bapak Kapolres Merauke, Abang Untung Sengaji, saya juga mau sampaikan untuk menguatkan apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Pemuda Marin, saudaraku Franciscus Ciwe, bahwa selain miras, banyak togel yang beredar di kota Merauke. Saya juga kadang-kadang saya pikir ada pembangunan lapak-lapak kios ini, saya pikir kios. Ternyata ini lapak-lapak togel. Ada berapa masyarakat Merauke yang tanya saya begini, Bapak Ketua Komisi C, baru perda togel sudah ada kah? Saya bilang perda togel yang mana? Saya belum tahu. Mungkin saja sebelum saya jadi dewan, mungkin saja sudah ada. Karena sampai sekarang saya tahu bahwa sesuai dengan undang-undang yang ada, regulasi pemerintah pusat, ya, pasal 303 atau 3 itu kan mengatakan bahwa judi ini kan dilarang. Begitu. Tetapi ada masyarakat juga yang disampaikan, tidak Pak Dewan. Ini karena barang ini sudah beredar di Merauke ini sudah banyak. Ya saya sampaikan bahwa saya juga sudah lihat itu barang itu. Togel itu. Saya sudah lihat. Tapi kok kelihatannya aman-aman. Nah, ini Pak Kapolres seperti apa? Wah, saya bilang itu lagi. Tapi saya berterima kasih Pak Kapolres ini kan ada bikin kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif kepada orang Papua. Sangat luar biasa Pak Kapolres Merauke. Tapi kalau Pak Kapolres Merauke ambil tindakan sedikit untuk
mengamankan si togel ini dalam arti menindak tegas mereka-mereka yang jual togel, apa yang Pak Kapolres Merauke berbuat tentang ekonomi kreatif, anyaman-anyaman yang sudah akan berjalan dengan baik. Jangan sampai mereka buat ekonomi kreatif yang Pak Kapolres bantu. Ini mereka pakai juga buat beli togel. Ya. Sehingga uang yang pakai beli beras ini mereka pakai beli togel. Sehingga ini menjadi catatan ringan, catatan ringan. Ini kan masing-masing orang kita punya hak, tidak ada yang larang. Tapi aturan sudah larang. Ya. Sebagai dewan yang terpilih untuk mewakili masyarakat Papua, jangan kita buat seakan-akan bahwa togel ini menjadi satu kebiasaan, satu hal yang positif untuk mencari kehidupan ekonomi di situ. Togel itu bukan mata pencarian. Togel itu bukan mata pencarian. Mata pencarian ya tanam sayur. Bikin kelompok-kelompok. Apa yang kami di dewan saya bisa bantu dan nanti saya juga bantu. Togel itu bukan pekerjaan untuk saya punya saudara-saudara hidup dari togel, tidak. Begitu. Togel ini kan dia merusak juga. Merusak harkat martabat kami. Bukan sebenarnya togel kan bukan orang Papua saja yang bermain, tapi jujur saja untuk kegiatan ekonomi kami tidak boleh pungkiri orang pendatang itu sudah siap. Sudah siap untuk makan minum tuh orang pendatang sudah siap. Kami orang Papua ini kami masih mencari-cari. Pekerjaan kami anak-anak Papua yang ada di bumi Marin dan seluruh Papua yang ada, jujur, kami ini cuma dua. Cuma bisa honor, cuma bisa mencari PNS. Pekerjaan lain kita tidak, sudah tertutup. Ya. Pekerjaan lain sudah tertutup. Sehingga mari, jujur saja, mari, coba kita sama-sama lihat. Kita berusaha supaya mengurangi hal-hal yang negatif tadi. Jadi masalah kriminal ini bukan kampak parang saja, togel juga tuh masalah kriminal. Ayo. Kriminal ini kan dalam arti moralitas kita tentang togel ini kan juga kita harus sama-sama kita kurangi seperti itu. Sampai sekarang, saudara-saudaraku, jujur, untung ada pandemi. Ya. Jadi, anak-anak sekolah sampai sekarang juga kan aktivitas sekolah tidak berjalan dengan baik. Kalau pandemi sudah hilang atau sudah berkurang, situasi pendidikan berjalan dengan baik. Tapi kalau orang-orang tua masih hidup dengan togel dan judi, nanti kehidupan anak-anak Papua generasi berikut ini susah, begitu. Sangat susah. Dari tahun ke tahun, jujur, kita punya anak Papua, tingkat kelahiran mama-mama Papua ini sangat rendah. Sangat kecil sekali. Ke depan seperti apa? Siapa yang mau ambil Merauke ini? Siapa yang mau kuasai Merauke ini? Jadi mari, hal-hal yang kita bisa berbuat, mari kita berbuat yang terbaik. Berbuat yang terbaik, anak-anak tetap sekolah, pekerjaan-pekerjaan kantor, anak Papua yang kau jabatannya di kantor, tetap rajin-rajin masuk, terutama yang PNS, jangan bolos-bolos. Saya tidak bicara orang lain ya, saya punya saudara-saudara Papua. Yang PNS, Tuhan sudah kasih saudara-saudara untuk kerja di pemerintah, pergunakanlah hak saudara dengan baik. Honor saja mau masuk ke PNS susah. Jadi yang sudah PNS kerja baik-baik, jangan bolos-bolos. Terus yang sudah honor, rajin-rajin juga masuk, karena orang yang mau antri honor juga banyak. Begitu. Orang yang antri honor juga banyak. Jangan kita berpikir bahwa ini tempat kita. Jadi kita mau masuk kantor, suka dan tidak suka mau masuk itu urusan kita, karena tanah ini tanah Papua. Itu pemahaman yang keliru. Tanah ini memang milik kita.
Tetapi kita juga ada di mana seperti itu. Kita ada di Merauke, Merauke ada di Papua, Papua ada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Jadi mari, yang sudah dapat pekerjaan tetap fokus di pekerjaan, yang sudah dapat honor tetap fokus di honor, dan yang masih mencari tetap berusaha, jangan kecewa, karena dengan kekecewaan juga mengandung unsur-unsur yang kurang baik. Dalam hal ini kriminalitas juga akan meningkat. Dengan kita kecewa, tidak bisa dipungkiri itu situasi. Ya. Sehingga mari kita sama-sama berpikir positif untuk hal-hal ini. Susah, kami sebagai anggota dewan, tokoh masyarakat, kita sendiri yang mau bicara tentang orang Papua. Kita punya saudara-saudara di, bukan kami dewan saja. Tokoh masyarakat, tokoh agama, semua lintas. Nah, baik kepala kampung, lurah, distrik. Ini juga bagian dari tokoh-tokoh yang mengajak bagaimana kehidupan anak Papua di tingkat Kabupaten Merauke ini. Bukan kami dewan saja, bukan pemerintah saja, bukan dari gereja saja. Tapi semua ini kan menjadi tokoh. Begitu. Sampai dengan pimpinan SKPD ini semua tokoh yang setiap keluarga, setiap basis yang mereka tinggal, berikanlah suatu manfaat kepada saudara-saudara Papua. Anak-anak Papua yang sudah ada di birokrasi, tadi saya sampaikan, mari kita memberikan pemahaman kehidupan, kebersamaan yang baik kepada kita punya saudara-saudara yang di mana Anda tempat, disitulah Anda bisa komunikasi dengan mereka. Begitu. Sehingga sebagai ASN juga kan wajib memberikan masukan-masukan yang positif di mana lingkungan yang kau tinggal. Itu saja yang saya bisa sampaikan di sore hari ini. Sebenarnya sebagai anak Papua, saya sangat kecewa, sekaligus saya minta maaf. Minta maaf, sampai sekarang saya sebagai anggota dewan, saya belum bisa berbuat banyak untuk, saya punya saudara-saudara Papua, saya belum bisa buat banyak. Itu dengan contoh apa? Kriminal naik. Tingkat pengangguran semakin banyak. Tingkat ekonomi yang semakin susah. Dan banyak hal-hal lain yang kami sebagai anak Papua yang ada duduk di dewan, mewakili teman-teman yang lain, saya minta maaf, kami belum bisa berbuat yang terbaik untuk saya pun saudara-saudara. Kami bukan eksekusi uang. Kami cuma bisa bersuara. Sehingga dalam kesempatan ini, saya minta untuk pihak pemerintah, pihak kepolisian, TNI, dan lain-lain, mari kita sama-sama jalan sesuai dengan profesi bidang kerja masing-masing untuk menyelamatkan kita punya saudara-saudara Papua. Saya tidak bicara yang lain, saya bicara untuk khusus untuk Papua. Sehingga ke depan Merauke hari ini bisa berubah ke besok, besok bisa berubah ke lusa, bulan, tahun akan berjalan lebih baik ke depan. Harga barang semakin meningkat, situasi politik semakin dekat, suka dan tidak suka barang lagi dia akan tambah-tambah naik. Kehidupan kita dengan begini, peredaran uang di lapangan kurang baik dengan situasi sistem pemerintahan yang sudah berubah, baik dari Simda pindah ke SIPD ini juga mengganggu, sehingga kami tidak bisa saling persalahkan antara yang lain. Saya kira dalam kesempatan sore hari ini itu saja yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf kepada saudara-saudara kami pendatang. Saya pun anak-anak saudara-saudara Papua ada bikin sedikit, bukan sedikit, bikin berat sekali itu dengan kriminal yang begitu tinggi. Sebagai anggota dewan yang mewakili anak Papua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekaligus saya mau himbaukan kepada Kapolres bahwa tindakan hukum wajib berjalan. Tindakan hukum wajib berjalan untuk
anak-anak Papua yang berikan suatu contoh yang kurang baik, harus tindakan hukum tetap berjalan, biar ada rasa keadilan untuk kita saudara-saudara pendatang, maupun ada rasa ketakutan untuk kita anak-anak Papua sendiri. Ya, saya sepakat juga dengan Pak Kapolres mengatakan bahwa intinya tindakan yang persuasif sangat jempol, karena kepolisian bukan seperti yang dulu lagi. Kepolisian sekarang dengan wajah baru, dengan Kapolri baru nih memberikan suatu wajah baru kepada kepolisian, sehingga hal-hal kekerasan tidak dipakai, tetapi hal-hal pendekatan kekeluargaan yang dipakai. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Sekian, terima kasih. Salam, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, baik kata-kata saya kepada saudara-saudara yang ada di Kabupaten Merauke dengan rekan-rekan lain yang ada di Mapi, Asmat, Bovendigul. Saya mohon maaf, tetapi sebagai anak Papua itu saja yang saya bisa sampaikan. Sekian, terima kasih. Shalom untuk kita semua. Selamat memasuki masa prapaskah. Salam sehat.